Halo, assalamualaikum teman-teman Jajilogi. Saya sekarang lagi ada di Parkir Timur Senayan. Lagi ada acara Toyota GR Car Meet. Jadi segala macam jenis Toyota, mau dari Toyota Avanza sampai Toyota Supra sampai Toyota Land Cruiser dan semua jenis Toyota ada di sini. Kita kumpul bareng ya. Mau yang standar, mau yang full modif, kita kumpul bareng, meet up di sini. Dan ini kayaknya menjadi salah satu momen bersejarah ya buat para pecinta Toyota. Ini sayang banget lagi hujan, pengen ngeliat juga di bagian luarnya. Sebenarnya sisi sebaliknya sih yang ramai sih. Cuma bagian sisi sini yang menarik, ini semua Land Cruiser dan juga Prado. Tapi ya juga karena hujan, kita mau mulai coba jalan-jalannya dari bagian dalam dulu nih. Jadi ini kita kan ada yang indoornya. Yang indoornya ada beberapa lantai dan segala jenis Toyota ya udah nggak gabung jadi satu aja gitu di sini. Kapan lagi kayak kita ngelihat Kijang Buaya, Kijang Doyok, sementara di depannya Land Cruiser 300 gitu ya. Sebuah kombinasi tongkrongan yang jarang terjadi atau mungkin belum tentu terjadi gitu ya, kombinasi-kombinasinya gitu. Nah, ini kan kalau yang di bagian sini kan sekarang ada teman-teman pengguna Kijang, mau dari Buaya sampai ke bagian sana tuh yang Krista kapsul ya. Tapi sebenarnya juga masih banyak juga kayak teman-teman yang pakai Innova, mau dari yang era awal sampai ke yang Zenix itu juga ada. Tapi yang pasti yang menarik untuk saya dan mungkin juga banyak penonton Jajilogi adalah di bagian sini nih, bagian untuk yang Land Cruiser-nya. Ini, oh yang ini Prado 90. Mestinya yang Prado itu emang parkirnya area bukan di sini ya. Sini untuk yang Land Cruiser semua dari yang paling terbaru generasinya sampai di sana ada yang paling jadul gitu. Ini salah satu yang saya suka, kayaknya jarang banget di Indonesia ada yang modifikasi Land Cruiser 300 dengan gaya rally race. Nah, gaya rally race itu seperti gimana sih? Pada intinya gaya mobil rally yang diaplikasikan di kendaraan 4x4 ya. Dimana rally race seperti yang kita tahu kalau tingkat dunianya ada Dakar, tingkat Asianya ada AXCR. Jadi dia dibikin stylenya gaya rally. Misalnya ada mud flap ya, atau ada kepetnya gini nih, apalagi warna merah, jadi makin rally lagi. Kemudian ada tambahan side moldingnya di sini, pakai velg rotiform ini yang juga ini beberapa juga udah pakai juga di rally ya. Dan ada beberapa detail lagi tambahan, kayak misalnya di depan tuh biasanya gaya rally race tuh pakai fog lamp. Nah, ini dia. Simple tapi oke banget nih. Kemudian di sebelahnya, ini udah pernah kita review mobilnya Om Boni, yang mana LC 300 ini salah satu yang paling langka di Indonesia karena menggunakan mesin yang bensin. Mesin bensinnya V6 juga, tapi dia kapasitasnya 3,5 liter. Dan sekarang udah makin dimodifikasi lagi dari bempernya, kemudian lampu LED-nya, ada over fender karbon, pakai snorkel. Tapi sebenarnya mobilnya yang paling dahsyat itu bagian kayak kaki ya. Ini buat kayak kakinya dia udah menggunakan suspensi dari King Shock. Masih banyak lagi yang lain. Ini ke generasi berikutnya 80. Emang nggak urut sih ya. Ini mobilnya dari Weber Custom nih, Land Cruiser 80 yang VX Limited. Varian Limited itu boleh dibilang varian yang paling tingginya, dan ini adalah varian yang JDM ya. Kalau kodenya itu jadi udah bukan 80 tapi 81 kalau yang JDM seperti ini nih. Oke. Ini sebenarnya gayanya juga gaya rally ya, kalau pakai velg Evo Corse kayak gini, kombinasi sama ban Barefoot Ridge yang AT. Terus warna putihnya juga sebenarnya warna yang sangat rally sekali ya, sama kayak Land Cruiser 300 tadi. Cuma karena sisa aksesorisnya itu lebih arahnya kayak untuk overland, adventure, jadinya nggak bener-bener rally red to land nih. Tuh, apalagi depannya kayak udah lebih Australia banget deh stylenya. Nah, ini kemudian ada Land Cruiser 105-nya Om Boni juga nih. Ini adalah mobil Om Boni pertama yang saya review, yang mana ini sekarang mesinnya udah diganti menggunakan mesin V8 2UZ 4,7 liter yang berasal dari
Toyota Cygnus dan teman-temannya. Mobil ini boleh dibilang sebenarnya adalah salah satu mobil awalnya Om Boni untuk melakukan riset ya, sebelum nantinya berkembang jadi banyak Land Cruiser monster lainnya. Dan ini serinya itu 105 kodenya, bukan 100. Buat teman-teman yang belum tahu, kalau 105 itu dia adalah versi untuk yang lebih cocok bekerja. Arahnya lebih untuk kekuatan, bukan kenyamanan kayak seri 100. Jadi salah satu ciri-cirinya adalah dia menggunakan gardan solid, gardan batang. Maaf kalau gelap. Jadi 105 ini boleh dibilang adalah versi yang juga lebih sederhana, lebih cocok untuk bekerja dibandingkan seri 100. Nah, ini salah satu favorit saya, simple banget. Ini adalah Land Cruiser 200 yang mana dimiliki oleh garasi pejabat. Simple aja modifikasinya, pakai velg kaleng, ring 17 ya di sini. Kemudian pakai ban AT dari Maxxis, ada tambahan snorkel. Sementara untuk sisanya yang lain udah full standar ya. Udah seksi banget seperti ini. Dan ini adalah salah satu mobil mungkin ya dijual sama garasi pejabat mungkin biasanya. Kemudian masih ada lagi seri 100. Nah, ini seri 100-nya modifikasi arahnya lebih ke Australia dengan penggunaan bull bar seperti ini. Lampunya juga gaya Australia, ada tambahan windshield juga di sini. Terus ada antena untuk rakomnya, yang mana overall konsepnya ini Australia banget deh. Salah satu konsep atau style modifikasi yang paling laris manis untuk orang Indonesia terapkan di Toyota Land Cruiser-nya, style Australia. Nah, apalagi ada tambahan awningnya, dan semua brandnya brand Australia ya. Kalau belakangnya simple, tapi di balik simpelnya bagian belakang nih, kita bisa ngelihat betapa Land Cruiser 100 ini sangat mulus sekali teman-teman. Nggak kalah dengan Land Cruiser 200 yang ada di sebelahnya. Oke, berikutnya tibalah kita di area Land Cruiser 70 nih. Tapi sebenarnya kalau ngomongin Land Cruiser 70, ini salah satu seri yang terkadang orang juga masih suka kecele atau kayak bingung juga. Apalagi sebenarnya variannya banyak ya, submodelnya gitu banyak, dan Land Cruiser 70 masih diproduksi sampai sekarang. Jadi terkadang juga orang suka bingung gitu dengan pembagian model-modelnya gitu. Nah, kita balik lagi ke depan. Jadi kalau ngomongin Land Cruiser 70, ini adalah salah satu generasi dari Land Cruiser yang orang suka bilang Bundera ya. Padahal Bundera itu sebenarnya adalah spesifik Land Cruiser 70 yang ada di tahun 8485, yang mana dia itu membedakan dari Land Cruiser 70 yang lain, yaitu menggunakan per keong. Karena kalau Land Cruiser 70 itu hampir semuanya menggunakan per daun, yang mana arahnya memang Land Cruiser 70 ini untuk bekerja. Mau ngomongin yang pendek, yang panjang, yang truk carrier, yang ada baknya, itu arahnya untuk bekerja. Tapi si Bundera itu dia boleh dibilang yang light duty, bukan heavy duty. Jadi arahnya memang untuk lebih kenyamanan, untuk orang yang mau pakai dalam kota, untuk orientasinya bisa nikmat gitu pakainya ya. Tidak keras, tidak setempur kita pakai Land Cruiser 70 yang lainnya gitu. Tapi memang setelah itu mobil tersebut yang disebut Bundera udah nggak ada. Yang ada justru generasi penerusnya, yang mana akhirnya menjadi Prado namanya. Jadi Prado itu lahir dari Land Cruiser yang dipecah ke arah untuk yang lebih nyamannya, yang lebih penggunaannya lebih ringan lagi, nggak setempur Land Cruiser. Lahirlah Prado. Dan Prado itu udah ada 5 gerasi. Ini gerasi pertamanya Prado 70. Habis itu dilanjut 90, 120, 150, dan 250. Jadi Prado ini boleh dibilang bentuknya ya memang mirip ya. Kalau yang seri 70 ini dengan LC 70, karena saat ini emang masih belum terlalu terlihat sekali bedanya.
Dan begitu udah kita masuk ke generasi yang berikutnya, baru terlihat berbeda dengan LC70. Ini keren banget yang short, pakai velg braid, pakai ban BF Goodrich KO2 AT. Warnanya juga asik banget nih. Simple aja teman-teman. Nah, sementara buat Land Cruiser 70 sampai sekarang masih tetap ada. Tapi yang ada di sini ini adalah era atau facelift-nya yang mana dia sudah menggunakan mesin V8 diesel 4,5 liter. Bentuknya seperti ini. Sementara setelah ini baru ada lagi satu facelift yang mana sudah menggunakan mesin seperti Fortuner 28 ya, yang lampunya bulat. Tapi kalau misalnya yang tadi barusan sama yang ini adalah facelift yang sebelumnya, yang masih menggunakan mesin V8. Sementara kodenya juga macam-macam teman-teman. Jadi kayak misalnya untuk yang seperti ini 76, itu adalah wheelbase-nya. Terus ada juga misalnya 78 truk carrier, ada 79 yang modelnya double cabin gitu ya, lebih panjang lagi, dan lain-lain. Asik sini. Cara modifikasinya juga di antara ketiga ini, walaupun beda-beda stylenya, tapi cakep banget. Ini asik, ini juga asik. Ini juga simple aja. Boleh bilang hampir stock, tapi tetap ada beberapa modifikasi. Kayak misalnya pakai Rhino rack untuk roof rack-nya. Kemudian juga ini bannya udah diganti. Tapi gitu ya juga udah ganteng banget ya. Kayak kalau Land Cruiser 70 ini full standarnya juga udah bikin orang patah leher gitu kalau ketemu di jalanan. Wah, masih ada satu lagi Land Cruiser 70. Yang ini LC79 teman-teman. Ini LC79. Dia double cabin dengan pickup di belakangnya. Jadi ini yang wheelbase-nya paling panjang ya dibandingkan LC70 yang lainnya. Dan ini konsepnya dengan velg kaleng, dengan ada striping kuningnya gini, terus dengan warna full putih, termasuk juga bull bar-nya dari Toys Garage. Sangat mendukung konsep untuk dipakai kerjanya. Daily work mat, asik banget. Kayak di Australia, di New Zealand gitu. Ini merupakan work mat, teman bekerja para warga-warga lokal. Mobil yang mungkin kalau kayak di Indonesia ini levelan mungkin setidaknya se-double cabin yang lebih umum ada di Indonesia ya. Kalau di sana LC70 selevel itu. Beda sih ya, emang kalau di sini ini kastanya udah lebih tinggi lagi. Tapi memang sebenarnya kalau di luar kayak Australia gitu, ini adalah salah satu mobil yang jauh lebih merakyat ketimbang kayak misalnya di Indonesia. Sik. Nah, kemudian yang terakhir ini ada Land Cruiser FJ40. Ini jujur sangat mengingatkan saya ke mobil, boleh dibilang mobil 4x4 pertama saya ya. Alhamdulillah waktu itu dikasih oleh ayah saat lulus SMA. Ya harganya dulu belum seperti sekarang sih ya. Walaupun warnanya berbeda, tapi warna kanvasnya itu cukup mirip dengan yang saya punya. Punya saya bodinya juga hijau juga, tapi agak lebih relaksa sedikit. Kanvasnya seperti ini. Kemudian juga kalau saya lihat ini sepertinya tahun-tahun udah masuk 80 ya, 80 apa 81. Dengan kacamatanya yang kotak gini, lampunya yang seperti ini, posisi stand-nya. Ini benar-benar top banget sih teman-teman. Ini membangkitkan nostalgia saya. Pastinya jauh lebih membangkitkan nostalgia generasi-generasi yang lahir di tahun 60 misalnya ya gitu. Tapi emang saya pun sendiri, walaupun ini bukan eranya saya, tapi karena pertama dikasih oleh ayah ini, jadi saya pun juga kecantol banget ngelihat mobil seperti misalnya yang ada di depan saya ini. Wah, luar biasa banget. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu untuk video yang kali ini. Sebenarnya masih banyak juga model dari Toyota yang lain di luar Land Cruiser.
Mungkin nanti ada video lainnya lagi setelah ini atau mungkin sebelum ini, kalian cek aja di channel YouTube JJlogi. Yang pasti terima kasih yang sejauh ini banyak support untuk saya bisa lebih mengembangkan lagi konten-konten di sekitaran dunia 4x4. Semoga video ini pun juga bisa bermanfaat, berkenan, dan kita sampai ketemu lagi di video JJlogi yang berikutnya. Dadah, assalamualaikum.